Halo semuanya penonton Unexplained, kembali lagi di program Explain Yourself. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Dia adalah sosok tamu public figure. Dia seorang sutradara film, kemudian juga pemeran film juga. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut Mbak Lola Amaria. Halo Mbak Lola. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Keluarga baik juga? Baik. Oh ya, aku sebelumnya mau ucapin selamat dulu kepada Mbak Lola atas kemenangannya di Best Film untuk Exil di Jogja Netpark Asian Film Festival nih. Thank you. Nah, bagaimana sih Mbak Lola pertama kali mendapatkan ide untuk memproduksi film Exil? Cukup panjang ya, karena semasa saya sekolah itu saya sering penasaran dengan ketakutan-ketakutan gitu. Misalnya gak boleh banget nyebutin 3 kata tadi, PKI misalnya, kemudian komunis, terus begitu ada pelajaran di sekolah semua diputar balik gitu kan. Terus kenapa sih kita gak boleh membicarakan dua sisi gitu. Ketika saya sekolah, kemudian SD, SMP, SMA, kuliah, dan dari situlah kemudian keberanian muncul, mencoba meriset sendiri ada apa di balik tragedi 65. Kemudian saya mendapat undangan ke Eropa untuk screening film, dan di sana ketemulah dengan beberapa eksil. Dikenalkan oleh teman yang sedang belajar di sana, kemudian ngobrol lah kita tentang banyak hal, tentang 65, tentang eksil, kenapa dia nggak bisa pulang. Dan dari situlah kemudian saya intens dan bertanya, Pak, ada nggak teman-teman Bapak seperjuangan yang masih hidup dan punya cerita seperti Bapak? Oh, banyak, tersebar, ada di Belanda, di Prancis, di Rusia. Jadi saya meminta kontak mereka, kurang lebih ada sekitar 200-an kali ya. Tapi saat itu saya hanya dapat 50. Dan dari 50 itu ada beberapa yang berhasil saya kontak, dan saya membuat janji untuk kemudian kalau saya ke Amsterdam saya akan mampir dan bertanya lebih lanjut gitu. Sampai kemudian punya sekitar 6 atau 7 narasumber, dan saya bilang kepada mereka bahwa saya kayaknya tertarik deh untuk bikin film dokumenter tentang bapak-bapak ini gitu. Dari sisi yang saya tahu gitu, karena kan saya anak zaman sekarang nih. Saya belum lahir pada saat peristiwa 65 dan keluarga saya juga nggak ada yang merah gitu. Artinya harus memang benar-benar riset panjang. Dan ketika semua konsep itu sudah ada di kepala, saya bilang ke bapak-bapak itu bahwa boleh nggak saya mau bikin film tentang eksil, saya interview lebih lanjut. Terus mereka yang tadinya welcome, kemudian jadi berbalik gitu, karena takut. Iya, benar. Jadi awalnya mereka menganggap saya anaknya, kemudian tiba-tiba saya datang bawa kamera dan mau ambil gambar, itu kayak sesuatu yang apa ya, trauma gitu buat mereka. Ini kamu siapa sebenarnya? Kamu diutus siapa? Dikirim siapa? Yang biayain kamu siapa? Gitu. Sampai akhirnya tertunda lah beberapa saat, beberapa bulan gitu, hampir setahun. Dan saya mencoba untuk tetap tenang dan mencari tahu kenapa bisa begini. Dan teman saya cerita bahwa iya memang mereka sangat sensitif, traumanya begitu dalam. Jadi kalau ada orang yang gak dikenal tiba-tiba bertanya soal hal yang sangat sensitif, itu pasti curiganya langsung bangkit gitu. Saya konsultasi dengan teman saya di Belanda, dan beliaulah yang menolong saya untuk kemudian meyakinkan bapak-bapak eksil ini bahwa oh, Lola ini memang pembuat film, dia concern di human rights issue, kemudian oke, nggak apa-apa, nanti saya tanggung jawab deh kalau misalnya ada apa-apa. Jadi saya dilindungi oleh teman saya ini, dan akhirnya saya bisa masuk ke mereka gitu. Nah sebelum kita tadi ceritanya menarik banget. Kita juga pengen bahas tentang Exil lebih dalam lagi. Nah tapi sebelum kita deep dive lebih dalam lagi, kita mau kenalan dulu nih sama Mbak Lola Amaria gitu. Bagi audiens yang mungkin belum tahu atau belum paham siapa Lola Amaria sendiri. Nah pertama kali Mbak Lola memulai karir itu di tahun berapa dan sebagai apa sebagai karirnya? Sebenarnya saya awalnya itu main film ya. Main film di film Cabaukan, kemudian saya pernah main film di Jepang juga, di Taiwan. Tapi memang nggak lama gitu proses sebagai aktor di depan layar, karena saat tahun 90 sampai 2000 awal itu
film Indonesia membutuhkan muka-muka yang Indo gitu, yang bule-bule gitu. Sementara muka saya kan sangat Indonesia gitu. Jadi sangat terbatas untuk mendapatkan peran yang bagus. Jadi dari situlah kemudian saya beralih ke belakang layar dan saya merasa lebih cocok karena kayaknya gue emang di sini deh gitu. Kayak nggak harus yang bermake up atau tampil gitu, bahkan orang nggak tahu kita siapa gitu. Jadi menulis, memproduksi, menyutradarai itu hal yang menarik buat saya karena bagaimana sebuah film itu menjadi enak ditonton itu karena orang-orang belakang layarnya. Jadi dari situlah kemudian tahun 2000-an, ya tepatnya 2003, 2004 itu saya mulai, setelah film Cabaukan saya mulai belajar, tapi masih tetap di depan layar. Nah, ketika 2010 itu film Minggu Pagi di Victoria Park, main dan menyutradarai. Disitulah kemudian saya mantap untuk oke, saya mau belajar, saya akan ke belakang dulu. Tanpa bilang bahwa saya berhenti ya, jadi pemain film. Jadi saya mau belajar dengan menyutradarai banyak film, memproduksi banyak film, mendirikan production house. Dan memang itulah sekolah saya di situ. Berarti multitasking ya, sekaligus di behind kamera, behind production kayak direction, terus juga sebagai pemeran juga ya. Iya. Ada kesulitan nggak Mbak kayak nge-manage dua peran itu? Sulit banget. Tapi kan namanya belajar ya harus dicoba semuanya, harus bisa gitu. Kalau misalnya nggak dicoba kita nggak akan pernah bilang nggak bisa atau bisa. Iya. Nah, tadi kita pengen tahu nih tentang perkembangan film nih. Kira-kira dari Mbak Lola, pandangan Mbak Lola sendiri, bagaimana sih perkembangan seni perfilman saat ini di era serba semuanya digital? Sebenarnya lebih memudahkan ya, karena membuat filmnya pun lebih mudah dengan teknologi. Kalau dulu kan saya pernah syuting pakai film, terus dibatasi gitu kan, can-nya nggak boleh banyak. Tapi menariknya adalah kita sangat serius di proses. Nah, di era digital ini semuanya kan serba instan, serba cepat. Terus produksi juga banyak. Kita bisa mengakses dari manapun, dari handphone, smartphone, dari TV, dari manapun bisa. Dan kemudian produksinya banyak. Sampai kita nggak pernah tahu lagi tuh ada apa di platform apa. Kalau nggak memang bagus banget atau promosinya kenceng banget, kita ketinggalan. Iya, betul. Jadi kelebihannya adalah mudah diakses. Kita bisa dengan mudah juga untuk mendapatkan project. Bahkan saya pernah juga tuh dapat, agak lucu sih nih. Kita yang terbiasa bikin film dengan proses yang benar dan baik, kemudian dengan dibuat dengan sungguh-sungguh detailnya, tapi kemudian nggak usah bagus-bagus lah, kan juga cuma buat smartphone gitu. Jadi kayak oke. Tapi jujur saya kangen proses-proses yang seperti itu gitu, dimana kita membuat film, orang datang bayar, lampu dimatiin, nggak boleh ada handphone, jadi memang fokus nonton gitu. Kalau di rumah dengan platform OTT yang begitu banyak, kita bisa sambil masak, sambil WhatsAppan, sambil jadi kayak sebagai pembuat tuh kayak gimana gitu. Kalau filmnya ditonton tapi sambil gitu. Jadi ya itulah teknologi ya, harus lihat dua sisi mata uang. Nah, sebagai seorang sutradara nih Mbak Lola, bagaimana sih Mbak Lola melihat persaingan di dunia perfilman saat ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Sebenarnya saya nggak melihat ini adalah persaingan ya. Saya melihat ini keragaman. Jadi saya yakin banget masing-masing pembuat film itu ada di jalurnya. Ada jalur komersil, ada jalur yang idealis, ada jalur yang memang suka-suka gitu. Artinya semua bertahan, semua dengan senang dibuat di jalurnya gitu. Yang kalau menurut saya persaingannya justru di distribusi. Karena kita hanya punya satu bioskop di Indonesia. Jadi kadang-kadang persaingannya adalah kenapa sih kok film dia banyak layar, film gue enggak. Jadi tuh kayak bersaingnya di situ. Tapi secara pembuat film kita beragam, kita nggak ada yang bersaing. Jadi harus dengan cirinya masing-masing gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa masing-masing film itu mendapat keadilan? Kalau saya itu aja sih. Exposure masing-masing ya. Betul. Iya, betul. Berarti semuanya ada in their own direction ya berarti ya. Iya, bagaimana sebuah film, yang namanya film, mau itu fiksi, dokumenter, film animasi, mendapatkan tempat yang layak dan adil untuk distribusi. Baik. Nah, ngomongin tentang direction tadi, kita juga pengen nih bahas tentang kreativitas Mbak Lola sendiri dalam mendirect sebuah film ataupun dokumenter. Nah,
apakah ada inspirasi tertentu yang Mbak Lola ambil, semisalnya untuk memproduksi suatu karya, misal dari buku ataupun film-film lain gitu, kira-kira ada nggak Mbak? Banyak. Jadi ini pengalaman yang unik. Jadi kalau kalau punya ide atau untuk sebuah film itu, saya hobinya traveling ya, ketemu banyak orang, ketemu komunitas atau lingkungan baru. Mungkin dari situ bisa ada tiba-tiba ide yang tercetus, kemudian bisa lama gitu konsepnya, bisa berjalan beberapa bulan atau tahun, baru kemudian dibuat filmnya. Atau mungkin dari buku, dari nonton film-film bagus, itu banyak. Atau dari pengalaman. Misalnya curhatan temen gitu kan, atau melihat sesuatu di jalan, itu banyak-banyak sekali gitu. Dan kadang-kadang tanpa orang tahu, saya dalam setahun itu bisa bikin konsep, mungkin 10 saya sebar ke beberapa investor, yang nyangkut cuma 1-2 itu sering banget, yang ditolak tuh sering banget gitu. Jadi emang harus kayak gitu. Dan orang kan nggak tahu betapa susahnya kita kemudian menjual konsep yang sudah kita buat, kemudian ini biasa aja, ini nggak jualan, ini itu tuh sudah biasa banget gitu. Biasanya satu pintu terbuka tuh pintu lainnya terbuka juga ya. Jadi bukan harus stuck di situ aja gitu. Sangat inspirasi sih. Nah, masih membahas tentang kreativitas nih Mbak. Ada nggak sih kayak kesulitan tertentu, semisalnya ketika memberikan arahan dalam sebuah film, kayak bagaimana cara Mbak Lola memastikan kayak, vision aku tuh pengen kayak gini, arahannya tuh kayak gini gitu. Kira-kira gimana Mbak Lola? Kalau untuk film fiksi lebih mudah karena krunya banyak, kemudian HOD-nya juga kan ada DOP, ada editor, ada line producer, kemudian ada bagian artistik. Jadi dalam skenario juga sangat detail gitu, bahwa kita ada berkali-kali meeting, kemudian yang diinginkan apa, goals-nya apa, dan pemilihan pemain pun seperti itu gitu. Tapi kalau untuk dokumenter agak sedikit rumit ya, karena semuanya sendiri. Dan juga based on fact ya? Iya, dan krunya itu kecil kan. Jadi gini, misalnya saya mau masuk ke salah satu narsum, terus orangnya agak kaku gitu kan. Tapi saya harus belajar nih sebelumnya, mengulik. Bapak ini sukanya apa ya? Kalau dia suka masak, saya akan mulai dari masakan. Hobi gitu kan. Kalau dia suka musik, saya akan masuk dari musik. Jadi biar gampang ketika kita punya pertanyaan yang personal, smooth gitu masuknya. Tapi kalau misalnya dikaku kemudian diajak ngomong tuh, kalau nggak hal yang menarik dia nggak mau ngomong, itu agak sulit memang. Memang susah. Terus ketika ada satu narsum yang sangat suka anak-anak, nggak tahu kenapa dia suka anak-anak, kita masuk dari anak-anak. Berarti menemukan satu hal yang narsum kira-kira paling interesting ya. Jadi memang harus ngobrol dulu atau aku mencari tahu sendiri. Juga kita mau bahas tentang inspirasi awal Mbak Lola membangun Lola Amaria Production. Nah itu gimana sejarahnya? Awalnya gimana Mbak? Jadi itu perjuangan panjang. Waktu tahun 2000-an awal ya, saya membuat film masih freelance ke banyak perusahaan, dan agak kesulitan ketika film itu diminta untuk ke festival atau diputar di mana, karena harus izin oleh PH-nya, produsernya, pemiliknya lah gitu. Karena kan saya hanya sebagai sutradara, freelance sebagai sutradara gitu. Walaupun saya menyutradarai itu, tapi saya tidak memiliki film itu. Nah, kemudian barulah muncul ide bahwa kalau gitu agak rumit ya, kita seperti tidak memiliki karya itu. Dari situlah kemudian saya berniat untuk membuat PH sendiri, kemudian punya copyright sendiri, jadi saya mau bawa kemanapun itu under saya gitu. Berarti sebelumnya, berarti Mbak Lola sebelum membangun Lola Amaria Production, berarti sebelumnya under milik orang lain ya? Iya, enggak. Maksud saya kerja sama orang di PHA, PHB, PHC gitu. Jadi di-hire sebagai sutradara, tapi ya udah sutradara aja, tapi tidak memiliki. Iya, benar-benar. Gimana pendanaan sendiri, production dari produksi Lola Amaria sendiri, apakah sepenuhnya didanai oleh Mbak Lola sendiri atau ada tentu investor? Gitu? Oke, kami ada beberapa orang gitu, partner ya, dan konsorsium juga. Tapi kalau misalnya ada investor, biasanya kami rundingkan bahwa maunya filmnya seperti apa, kemudian ya budgetnya berapa. Kadang-kadang juga kita punya budget sekitar sekian, kita mau filmnya seperti ini, bisa nggak? Ya kita olah. Jadi ada dua hal gitu, ini budget oriented atau ide oriented nih. Kalau budget oriented berarti kan cerita menyesuaikan budget. Kalau ide oriented tak terbatas budgetnya, kita mau bikin apapun bebas. Gitu. Tapi rata-rata sih
budget oriented ya. Benar-benar. Karena disitulah kemudian kita harus mengolah gimana supaya filmnya jadi bagus dengan budget yang tidak terlalu besar gitu. Tantangannya di situ. Berarti productionnya sendiri tergantung ya. Misalnya kalau pendanaan sendiri lebih leluasa. Tuh. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak tertentu yang mau bantu gitu, ada arahan tertentu? Ada, gitu? biasanya kan ada notes, misalnya saya maunya begini, atau ada masukan selipan apa gitu, pesan-pesan gitu. Nah, 6,9 detik salah satunya. Karena dari Federasi Panjat Tebing dan Kemenpora waktu itu. Jadi memang pesannya adalah agar orang mengenal olahraga panjat tebing. Karena olahraganya kan di Asian Games itu menang 2 emas untuk kategori speed climbing dan perempuan. Aris Susanti Rahayu. Nah, itu kan Aris bukan keluarga atlet, kemudian panjat tebing kan olahraga laki-laki, yang menang tuh perempuan gitu. Jadi makanya sekarang nggak heran kalau panjat tebing bisa mendunia, dapat emas di Olimpiade karena begitu masif ya ke masyarakat gitu, untuk supaya ayo kita manjat gitu. Berarti groundbreaking banget sih buat atlet sekarang, menunjukkan kalau perempuan tuh nggak cuman sportnya kayak apa sih yang mudah-mudah, tapi bisa juga di ranah laki-laki juga. Iya, dan gitu. itu kan bukan hal yang mahal ya. Kalau renang mungkin agak mahal ya dari segi peralatan dan tekniknya gitu juga ya. Tenis atau yang lain tuh pasti mahal. Kalau panjat tebing tuh kayak maaf, mungkin di kampung-kampung tuh banyak banget kan wall-nya gitu. Dan ketika kita ke Solo, ke Jogja itu peminatnya luar biasa. Dan perempuan, laki-laki karena gratis. Kita nggak harus bayar setiap bulan untuk kolam renang misalnya, biaya apa segala macam tuh nggak ada. Effortnya juga minim ya berarti. Misalnya ada di kelurahan ya, mereka bebas, kalau ada pelatihnya ya bisa lah latihan tiap hari apa gitu misalnya. Kalau di Jakarta ada tapi bayar gitu. Tapi panjat tebing itu juga olahraga yang recognition-nya juga agak kurang, padahal mereka yang sekarang ini mendapatkan emas juga ya di Indonesia nomor 1 untuk panjat tebing. Karena untuk dunia juga ya, karena beberapa atletnya udah memecahkan rekor untuk catatan waktu ya. Iya betul. Nah, bagaimana sih Mbak Lola mempertahankan eksistensi di dunia perfilman? Sekarang kan banyak banget tuh kayak masif banget kayak tentang perkembangan AI. Kayaknya AI baru muncul tuh sudah tahun 2000, baru trending tuh kayak sekitar 2015-an, tapi baru digunakan tuh sekarang ini. Iya, sekarang ini. Dan perkembangan itu juga sangat masif ya. Masif, terus juga sangat orang-orang nggak bisa membedakan nih Mbak Lola kayak asli mana sih atau enggak. Asli atau enggaknya. Bahkan sekarang semua platform tuh bakal dikasih label juga kayak ini dibuat oleh AI. Ini dibuat oleh manusia. Saking nggak tahu bedanya ya. Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak concern dari Mbak Lola sendiri tentang perkembangan AI gitu? Kalau saya gini, sebagai pembuat, justru teknologi kan makin berkembang, kreativitas juga harus mengimbangi. Jadi teknologi dan kreativitas harus kawin. Jadi misalnya, saya ingat banget dulu pernah bikin iklan lip butter ya. Itu tuh kan bentuknya bulat nih, kaleng gitu kan. Kalau dibuka itu ada dicolek itu lip butter gitu kan. Nah, kita tuh harus bikin susah banget ya dengan efek gitu, menggelinding segala macem gitu. Mungkin dengan AI akan lebih mudah. Dulu tuh gimana caranya supaya perfect frame by frame-nya gitu kan. Terus misalnya dapat iklan pembersih muka, cipratan air yang ngebasuh muka, itu kan susah ya. Dengan lensa tertentu berapa frame per second, pokoknya susah banget. Terus strawberry jatuh tuh harus bagus banget bentuknya, itu gimana gitu untuk scene masak kalau nggak salah. Jadi dengan AI akan lebih terbantu. Mudah, ada plus minusnya berarti. Iya. Tapi mungkin kalau untuk aktor enggak ya. Tapi untuk yang efek-efek yang sulit itu akan dimudahkan dengan AI, terutama untuk pekerjaan iklan ya. Iya. Oh berarti Mbak Lola sempat juga masuk di dunia iklan? Sempat beberapa menyutradara iklan. Oh baik. Iklan apa tuh Mbak kalau boleh tahu? Dulu di Bollywood produk nih. Ya boleh kan? Adalah ini lipstick ya berarti ya? Kosmetik ya? Iya kosmetik, kemudian juga lotion. Iya. Oh ya, setelah kita tadi memahami lebih dalam tentang early life-nya sendiri dari Mbak Lola dan juga tentang kreativitas Mbak Lola sendiri dalam
sebagai sutradara film, kita juga pengen bahas nih tentang achievement Mbak Lola nih. Seperti yang kita ketahui kan Mbak Lola dikenal dengan pembuat menyutradarai film Exile, terus 6,9 detik, terus juga A5, Labuan, Hati. Nah, dari film tersebut, mana yang paling mengenang di benak Mbak Lola sendiri? Sebenarnya sama-sama punya kelebihan, Ciri khasnya ya masing-masing. kelebihan dan keunikan masing-masing gitu. Kayak punya anak aja, kalau punya anak 4, yang pertama tuh pasti kelebihannya apa, nggak bisa dibandingin lebih cinta anak yang pertama apa kedua gitu. Begitupun dengan film yang udah pernah dibuat, masing-masing punya tantangan, masing-masing punya keunikan gitu. Dan saya setiap membuat satu film itu kan temanya berbeda gitu. Jadi seperti apa ya, seperti kuliah 1 semester lah gitu untuk membuat film lagi gitu. Jadi pasti kan risetnya panjang, orang-orangnya baru, kemudian prosesnya pasti 8 bulan sampai setahun, sampai kemudian dirilis ke publik. Itu menarik sih, mempelajari satu dari berapa sih 9 yang udah pernah saya buat gitu. Tapi yang paling mengenang dari misalnya dari segi produksi ini kayak, oh saya kangen banget kayak pas produksi misalnya kayak 6,9 detik gitu. Ada gak sih kayak nostalgia gitu dari Mbak Lola sendiri? Nostalgianya adalah atlet-atlet pelatnas turun semua gitu kan. Jadi pemainnya memang semuanya atlet. Jadi kan kalau nggak karena film ini mereka nggak mungkin gitu kan jadi pemain film. Terus lagi waktu film 5 itu juga gabungan 5 sutradara. Kapan lagi ya bikin kayak gitu? Itu kan kangen gitu menggabungkan 5 jadi 1. Terus waktu film Jingga itu saya mempelajari tentang tunanetra dari nggak tahu apa-apa sampai fasih gitu kan. Dan Labuan Hati itu tentang wisata, tourism. Itu syutingnya kayak liburan di tengah laut selama sebulan, LOB, dan kita hanya 30 orang waktu itu dan keliling pulau di Labuan Bajo pada saat belum seterkenal sekarang. 2016 masih belum dibuat sebagai destinasi yang premium. Jadi masih raw banget dan itu cukup senang karena pada akhirnya sekarang Labuan Bajo jadi premium destination. Iya. Nah, kita pengen balik lagi nih tentang bahas tadi di awal tentang Exile yang rilis paling terbaru yang Mbak Lola. Iya. Nah, itu apa sih yang mendorong Mbak Lola sendiri untuk memproduksi sebuah film Exile ini yang sekarang dapat recognition, penghargaan juga, dan kira-kira apa alasannya gitu, kayak aku pengen buat film ini untuk menyadarkan awareness kah atau? Sebenarnya nggak semuluk itu sih. Jadi memang awalnya karena ketidaktahuan saya aja, rasa penasaran, ketidaktahuan, terus segala hal yang dibatasi kan membuat kita banyak bertanya, kenapa sih kita nggak boleh ngomongin ini, kenapa sih kok ini tabu. Soalnya dulu tuh serem banget, nanti kamu diculik loh, nanti kamu ditangkep loh kalau ngomongin hal ini gitu. Itu kan makin penasaran. Nah dari situlah kemudian ini pasti ada sesuatu. Belajarlah sendiri, cari buku, cari teman yang memang cocok dan paham soal itu. Dan sampai akhirnya ke luar negeri dan dapat jawaban-jawabannya. Jadi ini kayak sebuah puzzle kalau dikumpulin tuh, oh ini tuh masalahnya. Saling berhubungan ya. Iya, dan pada saat bikin konsep itu pun juga saya nggak tahu nih akan kemana. Pokoknya konsepnya dokumenter. Para Exile ini diinterview tentang segala hal yang dari mulai dikirim dari Jakarta, dari Indonesia, kemudian dikirim ke sekolah, jurusan apa, berapa lama, tahun berapa, kenapa terus tiba-tiba 65 pecah mereka nggak bisa pulang, mereka ngapain, terus sekarang gimana keluarganya, apakah masih terima atau enggak, apakah ganti nama atau enggak, warga negaraannya apakah pernah pulang apa enggak selama 30 tahun itu gitu. Tahun itu ya. Jadi memang menarik semua, dan dari sekitar 30-an narasumber yang bersedia hanya 10 orang untuk difilmin. Dari 10 berapa orang tuh? 10 orang. Dari 30 itu hanya 10 yang bersedia di film. Nah, ada pertanyaan, kenapa sih nggak ada perempuan di film Exile? Ada sebenarnya, tapi mereka nggak bersedia untuk masuk ke film. Berapa orang tuh kira-kira perempuan? Ada 4. Jadi 2 di Jerman, 2 di Belanda. 1 di Paris sebenarnya, tapi yang Paris memang belum melakukan wawancara, udah nolak duluan. Tapi yang 10 Exile ini
masih hidup? Masih 6 sudah meninggal. 1 ketika film sedang berjalan meninggal, tinggal 9. Nah 9 ini kan 10 tahun ya bikinnya, dari 2015 ke 23 kan 8 tahun tuh. Jadi rentang waktu 8 tahun itu 5 orang meninggal. Tapi Jadi sempat sekarang tersisa 4. kayak melihat cuplikan kayak sedikit-sedikit tentang Excel ini, apa kayak sebelum mereka menghembuskan nafas terakhir gitu, kira-kira Mbak Lola sempat? Saya kan sudah dianggap sebagai anaknya mereka gitu. Jadi sebelum film ini rilis di Indonesia, saya udah duluan minta izin ke mereka bahwa Pak, saya mau datang ke rumah Bapak kira-kira bulan ini ada atau enggak di rumah. Jadi saya waktu setelah pandemi, saya ke Eropa, saya kelilinglah ke Swedia, ke Jerman, ke Ceko, dan ke Belanda. Jadi saya datanginlah 4 orang yang masih hidup ini untuk saya presentasikan, ini hasil kerja kami. Maaf kalau misalnya agak lama karena kendalanya banyak sekali, selain uang, pastikan footage, kemudian jadi negara. Ketika mereka udah lihat gitu, saya minta gimana pendapatnya, apakah ada yang meresahkan atau enggak. Jadi mereka tuh semuanya suka, sampai dipeluk, sampai nangis gitu kan. Karena mereka tuh banyak yang underestimate sebenarnya. Saya pikir saya nggak percaya kalau ada orang mau bikin film tentang 65 apa adanya. Ternyata ini bener gitu kan. Jadi ya udah, saya cuman berdoa semoga kalian semua yang membuat film ini selamat sampai tayang gitu. Ya udah, terus saya minta izin nanti kalau misalnya memang sudah tayang saya akan kabari. Itu setahun sebelum tayang, 2022 Januari kalau nggak salah. Baru tayang kan 2023. Iya benar-benar. Sekitar akhir tahun 2023 ya? Iya. Oh ya, itu sekitar 10 tahunan proses Excel itu kesulitan apa ya sih Mbak? Ya kayak selain transportasi dan segala macam, kira-kira hal yang paling membutuhkan waktu yang sangat lama banget gitu loh. Selain uang tentunya ya. Kemudian row-nya itu kan sekitar 60 jam ya, 60 sampai 60-an jam. Dan harus dibuat menjadi 2 jam pack gitu. Dan itu untuk mencari 2 jam yang sangat pack itu kan juga sulit. Bongkar pasang itu berkali-kali, bahkan mungkin 10 kali. 10 rough gitu. Dan ketika udah dapat hasil yang kita inginkan, footage itu juga mengganggu. Jadi udah diplot nih, misalnya kita kosongin 3 menit untuk footage ini, nanti wawancara, nanti footage lagi, nanti ini untuk footage data misalnya yang kita belum ada harus beli. Nah kalau misalnya kita nggak punya uang untuk beli yang kita mau, itu rombak lagi, direvisi lagi. Jadi footage itu juga mempengaruhi. Misalnya kita pingin banget footage ini, tapi harganya tuh mahal banget, kita nggak punya uang lagi nih. Kan kita nggak mungkin juga, nggak masuk akal cuma beli 90 detik harganya waktu itu 90 juta apa berapa gitu. Kita nggak mungkin. Ya? Iya. Kita nggak mungkin gitu. Kita mendingan buat yang lain nih, uangnya 90 juta misalnya. Jadi harus dikorbankan. Oke, kita cari yang lain deh, kalau gitu kita rombak lagi. Oh ya, tadi tentang mengungkit sejarah tentang mengapa film ini kan, film X kan base startnya kan mulainya kan dari tahun 65, pecahan yang 30 September itu. Nah, mengapa sih film Excel ini kayak penting banget sih buat kita tonton, kayak terlebih buat anak-anak kayak Gen Z sekarang, kayak belum lahir di zaman itu. Nah, kira-kira apa sih Mbak yang pesan moralnya gitu yang harus kita petik dari film tersebut? Ya, sejarah adalah sekarang. Artinya kalau mereka nggak tahu pun di sekolah nggak dapat pelajarannya, mungkin di film ini dapat gitu. Dan sengaja kenapa film ini dibuat formatnya bukan menggurui ya, tapi lebih ke disesuaikan dengan penonton di milenial dan Z. Karena waktu awal itu dengan Salahuddin Siregar editornya, kita ngobrol kayaknya kita harus membuat film ini lebih bisa diterima untuk milenial dan Gen Z. Mereka lebih penting untuk tahu ketimbang orang-orang yang memang sudah paham soal 65. Untuk apa kita ngasih tahu mereka? Jadi biarkan aja mereka memilih gitu. Kalau misalnya mereka bilang ini terlalu udah banyak tahu, atau misalnya terlalu digurui, ya nggak apa-apa, kan kita targetnya bukan mereka. Iya, benar. Jadi yang lebih penting untuk tahu ini milenial dan Z nih.
dan dapat gitu. Makanya ada voice over saya di depan sebagai pengantar, kemudian hal-hal yang mereka seperti dibawa, saya seperti membawa mereka berkeliling untuk tahu banyak hal gitu. Kayak apa sih namanya, throwback gitu ya ke masa lalu ya. Iya. Mereka ngikutin saya lah kira-kira gitu untuk tahu soal 65 dan para eksil. Dan di film tersebut juga kayaknya itu biar audiens memilih sendiri ya, jalan pemikirannya. Jadi nggak terlalu menggurui tadi yang seperti dijelaskan Mbak Lola tadi. Mau pro atau kontra itu bebas, karena ini yang saya alami ketika saya di Eropa gitu, seperti pertanyaan, kenapa lambang Palu Arit kok dilarang? Kayaknya dilarang. Kan memang saya bertanya, itu pertanyaan saya sendiri sebenarnya. Kan saya bisa bagi. Kemudian endingnya itu kan dadah-dadah gitu kan. Semua eksil dadah-dadah, kemudian nutup pintu. Itu juga sebenarnya pesan yang kuat bahwa rasa terima kasih mereka ke kami mungkin ya, bahwa kami pun terima kasih sudah dipercaya untuk mengangkat cerita mereka, dan kemudian mereka juga pikir bahwa usia saya nggak lagi panjang. Semoga apa yang sudah saya berikan bisa bermanfaat buat orang-orang di Indonesia dan sekitarnya. Jadi seperti pamit, tutup pintu, dan mungkin selesai hidupnya. Tapi saya berikan nih yang saya punya ke kamu. Kira-kira begitulah pesannya. Dan jangka waktu mereka saat eksil itu kan mereka dikirim beasiswa ya, pas zaman Soekarno ya. Dan itu namanya MAHID, Mahasiswa Ikatan Dinas saat itu. Nama beasiswanya? Iya, Mahasiswa Ikatan Dinas dari Kemendikbud. Dan mereka dikirim sekitar mereka kuliah umur 20-an gitu ya berarti? Ada yang S1, ada yang S2. Jadi ada yang dari beragam juga. Nah, hebatnya Soekarno itu kan tidak Jawa sentris. Ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi. Dan itu rata-rata mereka itu pinter-pinter di bidangnya. Misalnya teknik, kedokteran, yang pada akhirnya nanti ketika mereka pulang, mereka akan membangun Indonesia. Mungkin mereka akan jadi menteri atau apalah sejenisnya. Dari pendidikan luar negeri itu dibawa masuk ke Indonesia dan disebarkan gitu ya. Bahkan Pak Sarmaji mengambil pendidikan anak-anak di luar bangku sekolah. Pernah terbayang nggak sih pendidikan anak-anak di luar bangku sekolah? Kan selama ini mikirnya di sekolah itu kan pelajarannya seperti biasa ya, mungkin ya matematika, bahasa, pengetahuan umum gitu. Tapi pendidikan anak-anak luar sekolah itu seperti apa? Mungkin mental, mungkin tata krama, mungkin kepribadian, jadi sopan santun. Zaman Pak Soekarno aja udah dipikirkan pendidikan anak-anak luar sekolah. Nah sekarang itu kan nggak heran kalau banyak banget nih saya ketemu orang-orang yang kurang sopan santun, terus kayak apa ya, menganggap mannernya kurang gitu. Iya, kebanyakan tuh kayak ini kayak nggak diajarin apa gimana sih. Tapi kan sebagai yang lebih tua kayak maklum aja lah. Iya. Berarti visioner ya seorang Soekarno itu dari zaman itu sudah ada berarti. Sudah ada, iya. Karena saya tuh nggak ngebayang, Bapak ngambil apa Pak? Oh saya mengambil jurusan pendidikan anak-anak di luar bangku sekolah. Terus kayak mikir, pendidikan anak-anak luar bangku sekolah. Oh oke. Oh berarti sopan santun. Kayak nggak kebayang aja gitu di zaman itu. Itu kan range waktunya kan cukup lumayan ya. Berarti ketika eksil ini dikirim keluar sana terus tahun 65 pecah, berarti mereka dilarang kah atau jadi bagaimana? Gini, mereka itu ketika 65 pecah masih memegang paspor Indonesia. Nah, ketika paspornya itu sudah habis, mereka harus perpanjang dong. Nah, ketika perpanjang mereka kayak ditodong. Kamu pro siapa? Jadi kalau misalnya mengakui pemerintahan yang baru akan diperpanjang dan selamat. Tapi kalau tidak mengakui, berarti paspornya dicabut tanpa kewarganegaraan stateless, jadi eksil. Nah, kebanyakan dari mereka itu kan dikirim oleh Soekarno. Jadi mereka tidak mau mengkhianati yang mengirim mereka. Mereka setia kepada Soekarno. Jadi mereka tidak mengakui pemerintahan yang baru. Jadi resikonya adalah paspor ditahan dan mereka tidak punya kewarganegaraan. Tapi tidak punya kewarganegaraan tidak lantas mereka mengambil kewarganegaraan di negara tersebut. Karena saking cinta sama Indonesia. Nah, ketika Soeharto jatuh tahun 98, mau nggak mau mereka harus pulang dong, ketemu keluarga. Nah, untuk pulang harus punya identitas. Disitulah mereka kemudian dengan berat hati mengambil kewarganegaraan Belanda, Jerman.
Karena Soeharto Setelah ditolak ya? iya, setelah Soeharto sudah selesai, sudah jatuh. Yang selama ini mereka kontra kan Pak Soehartonya. Berarti harus mengakui pemerintahan Orde Baru tadi. Iya, mereka nggak mau. Jadi sampai Orde Baru selesai, baru mereka punya kewarganegaraan Belanda atau Jerman. Bayangkan selama 30 sampai 34 tahun mereka tuh nggak punya paspor, nggak punya identitas. Makanya exile, jadi exile. Dan mereka juga nggak bisa balik dan ketemu keluarga juga ya. Jadi sama negeri sendiri mereka dibuang, di negara mereka yang tinggalin itu mereka juga nggak dianggap. Jadi selama 30 sekian tahun tuh seperti itu. Padahal mereka orang yang sangat pinter di bidangnya, mereka orang yang sangat berpendidikan. Jadi ilmunya nggak kepake, masa-masa keemasan mereka hilang. Bayangkan kalau kita tahun segitu ya, tahun 70-80-an udah punya ahli tata kota yang baik, kemudian transportasi, teknik, mungkin kereta cepat Jakarta-Bandung tahun 80 udah ada. Bukan cuma sekarang ya, bukan hanya sekarang. Benar. Gitu, tata kotanya akan lebih baik mungkin, pembangunan MRT mungkin juga sudah lebih sejak cepat, lama, iya. Dan akhirnya saya sadar kenapa 32 tahun dibikin bodoh, karena biar nggak berkembang. Benar. Nah, ngomongin soal Orde Baru nih, Mbak Lola. Pemerintah kan waktu itu kan gencar banget tuh setelah 65 pecah, Pak Soeharto bikin dokumenter film G13 PKI. Nah, itu selama di Orde Baru itu pemerintah Soeharto memaksakan masyarakat untuk menonton itu terus setiap tahunnya. Iya, gitu. Itu saya SD kalau nggak salah. Dan bahkan setelah di era reformasi pun masih ingat banget. Iya. Aku kayaknya di zamannya Pak SBY, aku waktu itu masih SMP, Mbak Lola. Tapi sempat nonton di sekolah. Itu waktu itu disuruh screening malah nonton itu. Terus aku questioning dong dalam diriku, kayak ini film udah lama banget, kenapa masih udah blurry banget, udah seperti itu. Dan apa sih, ada adegan-adegan yang dirasa anak kecil tuh belum harusnya dibatasi gitu. Pembantaian itu kan. Secara paksa ditonton seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah kita sengaja didokterin untuk membenci orang yang ini, misalnya komunis atau PKI gitu, atau memang ini rencana pemerintah untuk mengenang sejarah atau gimana, Mbak? Kira-kira. Kita didoktrin untuk membenci hal yang kita nggak tahu. Harusnya kan sewajarnya ada dua sisi dong. Kenapa sih kita dipaksa untuk membenci PKI? Dibilang jahat, dibilang nggak bertuhan, dibilang membantai. Tapi secara bukti nggak ada. Dan kemudian orang-orang Indonesia itu termakan gitu bahwa lebih percaya satu sisi gitu tanpa harus menyelidiki atau meriset sisi sebelahnya ini benar atau enggak. Jadi gampang kemakan. Jadi nggak tahu, nggak paham, tapi yakin banget, benci banget gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu dan kita paham, kita nggak akan benci kok. Karena kita punya dasar yang kuat, hasil riset yang kuat. Menurut Mbak sendiri, film propaganda tersebut kan, ketika 65 kan itu kan pemerintah Soeharto kan membunuh orang-orang yang diduga PKI. Dan estimasinya tuh pas aku lihat itu sekitar 500.000 orang atau sampai 1 juta orang. Menurut Mbak itu film tersebut menjustifikasi nggak sih Mbak kayak pembunuhan tersebut gitu? Sebenarnya kan kalau saya menilai bahwa ini adalah kejahatan kemanusiaan. Bahwa mereka mereka adalah korban. Dan yang eksil juga korban. Kalau kita mau ngomongin 65 itu banyak sekali, kuburan massal, Pulau Buru, pelantungan, eksil hanya salah satunya, bagian kecil gitu, iya. Dan buat saya itu korban, sekeluarganya pun korban. Dan tidak ada pengadilan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi sampai hari ini. Jadi kejahatan HAM itu ada. Eksis ya. Ya. Dan selama itu ketika eksil ini tadi dikirim ke luar negeri, mereka ada keluarganya yang dibantai kah? Atau memang mereka hidup living under tersembunyian atau gimana Mbak ketika mewawancarai eksil tersebut? Mereka kalau yang di Eropa sudah jelas ada catatan gitu, jangan mencoba untuk kontak dengan keluarga di Indonesia. Artinya jangan pernah mewawancarai mereka yang tinggal di Indonesia karena mereka nggak mau keluarga besarnya terlibat.
Jadi saya di sini, saya udah aman karena saya warga negara sini. Jadi tolong jangan libatkan keluarga kami di Indonesia. Berarti Axel tersebut sudah benar-benar lost kontak gitu ya? Enggak, kalau misalnya lost kontak enggak. Kalau untuk film ini ya, mereka nggak mau dihubungi. Tapi setelah 32 tahun, mereka balik ke Indonesia. Ada yang nggak kenal dengan sesama keluarga karena lama sekali kan 32 tahun nggak kenal sama keponakan. Kemudian ada yang sudah nikah, sudah meninggal, bapak ibunya meninggal nggak tahu. Jadi ya udah berubah gitu. Kemudian bayangan mereka tentang kotanya, Indonesia tentang sendiri Indonesia udah berubah gitu. ya. Jadi ya gimana ya, jangankan 30 tahun, kita 5 tahun sekolah ke luar negeri aja masih berubah. Iya. Apalagi ini gitu. Kayaknya di adegan scene Axel tadi itu kayaknya ada satu sosok Axel yang diundang ke Indonesia, dia kayak melihat perubahannya tuh. Ada yang kangen sawah, ada yang kangen desanya. Terus tiba-tiba kemacetan di mana-mana yang tadinya mungkin nggak Gitu macet, ya? di Bajai. Gitu. Dan itu kan ya buat mereka itu luar biasa. Kalau buat kita yang sehari-hari kan emang kayak gini. Oh ya, untuk buat Axel sendiri, apakah ada kesulitankah untuk mengumpulkan footage tadi? Tadi kan sempat di-mention tuh kayak per seconds-nya berapa juta. Butuh budget segitu gitu. Kira-kira kan sejarah di Indonesia kan sangat tidak terorganisir ya. Untuk arsip. Iya, untuk arsip sendiri. Arsip itu saya dapetin di Amerika, di Rusia, di Belanda, dan di Australia. Berarti nggak ada yang di Indonesia? Ada tapi sedikit. Ya. Karena itu tadi bahwa Indonesia sangat jarang untuk pengarsipan. Sangat merasa mungkin arsip itu nggak penting kali ya. Jadi saya dapat footage dari, boleh saya sebut nggak sih medianya? Nggak boleh. Nah, Metro TV itu yang bagian Gus Dur dan ngomong soal PKI. Kemudian banyak dari Kompas juga untuk yang para eksil belum pulang. Terus yang footage-nya berapa dari Kompas dan Metro TV kebanyakan. Kalau untuk yang di Indonesia. Berarti kebanyakan dari justru luar negeri ya pengarsipannya. Iya, dan itu kita bayar untuk, lucu ya, arsip tentang Indonesia tapi beli di luar untuk Indonesia. Gitu. Dan itu harganya mahal gila, dolar loh hitungannya. Iya, justru malah negara luar yang lebih pengarsipan tuh malah justru lebih peduli negara lain ya dibanding Indonesia ya. Saya dapat tuh di Amerika, di Belanda, di Rusia, sama Australia. Indonesia tahun 65 tuh di Australia dapatnya. Oh ya, untuk narasumber tadi nih, untuk para Axel tadi, ada kesulitan nggak sih dari Mbak Lola sendiri untuk mengumpulkan setiap narasumber yang meyakinkan mereka untuk join dalam Axel ini? Karena kan mereka pastinya ada kayak ketakutan gitu ya, kayak oh ini siapa? Kayak tadi di-mention di awal curiga kayak oh ini mau spying atau mata-mata atau bagaimana kira-kira dari Mbak Lola sendiri? Karena mungkin dari awal saya udah jujur sih ya, bahwa saya memang tulus bikin film tentang 65 apa adanya dari point of view yang saya tahu gitu. Terus saya juga nggak memaksa mereka untuk untuk merasa terpaksa. Jadi kalaupun ada hal-hal yang tidak ingin dibicarakan, ngomong aja. Saya nggak akan maksa untuk menanyakan itu gitu. Jadi saya misalnya gini, Pak Sarmaji, beliau dari dikirim tahun berapa, kemudian jurusannya apa, setelah itu kemana, itu saya udah buat dulu pertanyaan-pertanyaannya sesuai backgroundnya. Dan saya akan bilang ke dia, Pak nanti ini ya pertanyaannya, kira-kira ada yang keberatan nggak? Kalau ada pasti dia akan coret. Jangan tanya keluarga, jangan tanya istri, anak atau apa itu. Untuk tadi kan tentang narasumber tadi, kira-kira ada kesulitan lain nggak Mbak? Kira-kira kayak misalnya ada trauma kah, kayak nggak mau open to public atau open to beberapa individu gitu? Oh banyak. Sampai saat ini, sampai sekarang ini masih. Misalnya saya mau janjian dengan salah satu eksil yang lagi ke Jakarta. Terus tiba-tiba kita janjian di sebuah tempat, jamnya jam 5 misalnya. Terus saya bilang, mau nanti ada teman saya ini boleh ya gabung. Dia pasti langsung akan, itu dia siapa? Dia ngapain gabung-gabung? Dia pasti kan takutnya intel kah atau kok tiba-tiba kamu ada orang lain gitu. Jadi memang sampai segitu kecurigaannya. Kadang-kadang kalau di foto aja zaman-zaman tahun 2015 mereka nggak mau. Di foto, di posting gitu, nggak mau di foto. Karena alasan tadi. Karena takut mukanya ada di mana-mana, jadi incaran gitu. Pokoknya kadang-kadang
hal-hal yang sangat buat saya itu kok bisa ya berpikir seperti itu, padahal kan biasa aja harusnya. Tapi karena saya nggak mengalami, jadi saya nggak tahu. Kalau saya jadi bapak itu, mungkin saya akan seperti itu. Tidak seperti itu. Untuk tadi kan kayaknya di trailernya Excel ini ada seorang bapak yang kayaknya dia juga ada menampilkan kayak dituduh kayak mata-mata itu, dia apakah masih ada ketakutan itu atau gimana? Masih sampai sekarang. Jadi dia punya pacarnya itu mata-mata. Oh iya. Iya, jadi waktu sekolah di Moskow, pacarnya tuh agen. Jadi segala hal itu dilaporkan. Jadi sampai sekarang Pak Waruno itu tidak menikah dan trauma sama perempuan. Untuk hubungan yang intim gitu. Sampai sekarang tuh dia single. Terbongkarnya Bapak ininya tuh dari mana, Mbak? Ya akhirnya tahulah bahwa perempuan ini mata-mata. Sejak saat itu kemudian langsung memutuskan untuk tidak dekat dengan siapapun. Iya sih kayak. Dan traumanya seumur hidup loh sampai sekarang. Masih tetap single ya. Padahal kalau dibilang pinter banget, cakep, ganteng, jadi kurang apa gitu. Jadi karena trauma itu, ya kita nggak bisa menjudge bahwa itu buruk atau nggak oke. Tapi kita nggak mengalami masalahnya. Selama mereka stateless nih Mbak, para Excel ini, mereka kan terombang-ambing di negara orang nih. Apa yang membuat para Excel ini tidak bisa pulang ke Indonesia? Apakah ada pressure kah dari pemerintah Indonesia kalau maaf ditolak dulu, atau bagaimana mereka? Karena memang nggak punya identitas, jadi emang nggak bisa pulang. Jadi rentang waktu 65 sampai tahun 98 mereka tuh nggak punya paspor, karena mereka tidak mau mengkhianati Indonesia. Mereka nggak mau menjadi warga negara Belanda di rentang 65 sampai 98. Jadi nggak bisa pulang karena nggak punya identitas. Tapi terpaksa gitu ya akhirnya. Ya mau nggak mau, sangat cinta sama Soekarno dan Indonesia. Nah, ketika Soeharto jatuh, barulah mereka mikir saya harus pulang karena udah aman nih situasi dan kondisinya. Ketika jatuh Soeharto tahun 98, mereka bikin paspor negara masing-masing, pulang ke Indonesia, itu pun dengan perasaan yang masih takut. Takut ada mata-mata, takut ada intel, takut ada yang ikutin dari belakang misalnya. Berarti concern itu tetap menempel di para Excel ini ya? Betul. Oh ya, juga ada kabar bahwa kalau Pak Mahfud itu kan berusaha untuk membawa para Excel ini kembali ke Indonesia. Menurut Mbak Lola sendiri, apakah orang-orang yang diasingkan tersebut juga dari korban dari politik pemerintah? Apakah pemerintah RI ini perlu bertanggung jawabkah atau bagaimana? Seharusnya memang mereka bertanggung jawab ya. Pemerintah harus bertanggung jawab karena mereka sudah jelas korban kejahatan HAM. Dan itu jelas kejahatan HAM. Dan kalau sekarang ini kan mereka udah pada tua. Kalau dipaksa pulang ke Indonesia, mungkin juga mereka nggak akan mau karena kondisinya berbeda. Mereka sudah hidup dengan cuaca dan budaya di Eropa dengan uang tanggungan dari pemerintah negaranya gitu, dan di mana semua dijamin asuransi dan kesehatan, kemudian tempat tinggal, juga udara yang bersih dan bagus. Kalau mereka pulang ke sini, pertanyaannya adalah saya akan membebankan keluarga saya. Karena udah pensiun, nggak kerja, masalah uang bagaimana? Kemudian masalah kebiasaan-kebiasaan, misalnya udara buruk dan lain-lain, pasti akan lebih cepat meninggal ketimbang mereka di Eropa. Jadi mungkin pilihannya adalah tetap, tapi kasusnya harus tetap berjalan. Maksudnya tetap ini nggak bisa didiamkan, tetap harus ada pengadilan. Jadi sampai saat ini karena belum ada keadilan untuk mereka, dimanapun mereka berada ya tetap harus diusut tuntas. Gitu. Betul. Karena mereka nggak butuh apa-apa kok kecuali keadilan. Mereka cuma butuh pengakuan sepertinya. Iya, dari pemerintah. Permintaan maaf aja nggak ada, apalagi keadilan nggak ada. Pemerintah mengakui ini sebagai kejahatan HAM, tapi tidak minta maaf. Berarti mereka mengakui ada kejahatan HAM, tapi tidak mengakui kalau mereka itu korban gitu, atau bagaimana? Iya, tidak meminta maaf atas peristiwa ini. Untuk para Excel ini di bagian ending tuh kan ada bagian yang itu ya kuburannya di akhir itu. Itu Mbak Lola bisa kontak keluarga yang ada di sana itu bagaimana? Jadi ini lucu. Saya waktu
mau ambil footage itu, saya bilang sama tim saya, kita ke Leiden yuk hari ini, kita ambil kuburan Pak Min. Padahal itu hari libur kita. Saya nggak kebiasa kan libur ngapain, yang mendingan kita kerja aja deh. Yaudah ayo. Dari Amsterdam kita ke Leiden kan cuma sekitar 1 jam nggak sampai ya. Nah masih pagi, masih jam 10 saat itu. Kita punya fixer di sana yang menemani, menunjukkan di mana kuburan Pak Min. Nah ketika mengambil gambar, saya jalan-jalan lah ke komplek pemakaman itu. Tiba-tiba fixer kita bilang, Mbak Lola ini ada anaknya Pak Min nih, lagi mau nyekar. Kebetulan banget di jam itu, di hari itu, di tanggal itu. Oh ya mana boleh ngasih kenalan? Kenalan lah saya dengan Nurka namanya. Sama Heru, dia berdua kan. Mas pakai bahasa Belanda soalnya saya nggak ngerti. Mas tolong dong bilang sama Nurka sama Heru, mau nggak mereka saya interview soal bapaknya, soal Pak Min. Mau. Ya udah itu set up langsung di bench ya, ada taman kan di kuburan itu, ada bench, kita set up di situ, udah ngalir aja pertanyaannya on the spot. Ketika itu mereka ada perasaan nggak sebelum meninggal, terus kayak mereka diceritakan, oh saya kangen Indonesia, kayak para Excel ini gitu, para keluarga yang ditinggalkan gitu. Iya, saat itu sih on the spot hanya menceritakan soal yang inti aja ya, soal dia dan bapaknya dan Indonesia. Nah kemudian kami janjian lagi sebulan kemudian di rumahnya, ngambil barang-barang Pak Min, foto-foto semua gitu. Nah barulah saya tanya gitu. Jadi pertama kali mereka ke Indonesia kumpul dengan keluarga besar ke Bali dan ke Jogja, dan disitulah Pak Min kena serangan jantung gitu, dan dibawa ke Belanda dan meninggal di Belanda. Dan bagian akhir itu benar-benar sinematiknya dapat banget sih. Iya, dan adegan sore ya waktu itu ya, pas di kuburan itu. Pagi. Oh pagi. Jadi justru dokumenter itu uniknya adalah hal-hal yang tidak pernah ada dalam konsep itu terjadi dan jadi bagian paling kuat. Kuburan tuh nggak pernah ada, wawancara dengan anaknya Pak Min tuh nggak pernah ada, karena itu on the spot. Langsung saya minta footage waktu penguburan Pak Min gitu. Jadi lengkap, dan itu justru bagian yang paling kuat di film. Waktu yang ada juga scene bagian pas di gereja, penguburan itu juga Mbak Lola syuting sendiri. Itu footage. Jadi saya punya banyak teman di Belanda. Jadi saya waktu itu nggak ada di Belanda. Jadi pas Pak Min meninggal, saya utuslah untuk ambil semua footage pemakaman, penguburan, dan waktu di gereja. Oh ya, setelah kita tadi membahas soal Exhale, kita juga pengen tentang keseluruhan nih Mbak, tentang film nih, bagi industri film. Kira-kira ada nggak sih Mbak kayak harapan Mbak Lola sendiri bagi industri film di Indonesia khususnya? Kalau harapan sih pastinya baik ya, nggak mungkin harapan buruk. Jadi untuk dunia film saya, karena saya di dunia ini, jadi berharap segalanya baik gitu, dari mulai sistemnya, kemudian distribusinya, dan ide-ide yang ada, yang keluar, yang muncul juga, pendatang-pendatang baru atau orang-orang baru dengan konsep yang lebih fresh, dengan yang lebih mengikuti zamannya dan nggak boring gitu, lebih beragam sih pinginnya. Nah kira-kira setelah kita melihat tadi achievement Mbak Lola dari film Exhale ini yang terbaru, terus kemudian 6,9 detik, terus kemudian yang lainnya, apa sih Mbak yang Mbak Lola lihat sendiri dari pencapaian ini untuk kedepannya gitu, kira-kira bayangannya Mbak Lola sendiri? Kalau manusia kan sifat dasarnya nggak pernah puas ya, udah dapet 1 mau 2, dapet 2 mau 3 gitu. Kalau saya sih lebih kepada, oh saya udah dapet achievement ini, bisa nggak sih saya lebih lagi gitu, explore lagi gitu. Iya, nextnya tuh saya harus lebih dari ini. Mungkin nggak ya, kalau tadi pertanyaannya 3 tahun, 4 tahun, atau sekian tahun ke depan tuh mau kayak gimana, yang pasti lebih baik sih. Berarti Mbak Lola pengen eksplorasi lagi film-film yang berbeda di sebelumnya, yang dilakukan sebelumnya. At least tetap konsisten dengan apa yang dipilih, tapi lebih baik dari karya sebelumnya. Pencapaiannya kayak gitu. Oh ya, untuk saran Mbak Lola sendiri nih bagi para anak muda yang kira-kira pengen terjun ke dunia film, terutama sebagai sutradara, kira-kira apa sih saran Mbak Lola untuk? Yang pertama adalah niat dan yakin aja bahwa nggak ada hal yang kalian nggak bisa. Coba dulu, pasti bisa. Jangan pernah pusing dengan omongan orang kalau karya kamu dibilang jelek atau gak bagus. Maksudnya kamu yakin aja bahwa kamu bisa, dan
beda itu unik. Jadi nggak usah ngikutin pasar, arus yang lagi tren tuh apa. Sesuatu yang kamu nggak suka di tren, kamu bikin itu juga unik kok. Dan pasti ada pasarnya. Always be different ya berarti Iya, ya. iya. Benar-benar. Oh ya, untuk mengedukasi masyarakat agar tahu nih, melihat dua sisi tentang sejarah juga, terus kemudian dari film ini kira-kira apakah film Excel ini bakalan ada di platform streaming gitu? Kepinginnya sih iya begitu, di streaming dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tapi kan itu ada deal-deal khusus ya, dan mungkin itu aja belum ketemu. Berarti buat penonton semuanya Netflix deal dan sebagainya, segera kontak Mbak Lola karena ini film bagus banget untuk ditonton masyarakat anak muda sekarang. Amin. Oh ya, untuk selanjutnya nih step Mbak Lola sendiri, apakah ada project upcoming gitu selain selain dilakukan ini kira-kira ke depannya? Upcoming projectnya untuk yang panjang ada, tapi saya belum bisa ngomong banyak juga, tapi masih bersinggungan dengan Excel juga. Part 2 kah? Bukan. Bukan, tapi mungkin lebih dalam. Lebih dalam pembahasannya. Baik. Oh ya, jadi cukup sekian podcast kami tentang dengan Mbak Lola Amaria saat ini. Buat kalian yang pengen nonton podcast kita selanjutnya dengan bintang tamu kita yang lainnya, boleh klik like juga, komen juga pendapat kalian dan siapa pengen yang kalian undang. Dan juga jangan lupa untuk subscribe buat video selanjutnya. Saya Nino Kemsley, pamit undur diri. Dan juga terima kasih Mbak Lola. Sama-sama, senang sekali. Baik, sekian Explain Yourself episode kita kali ini yang ke-6. Sampai jumpa dan see ya.